Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Senang bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Ya, di awal bulan ini kita ada bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada satu alasan untuk kita mundur mengiring Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini mari kita datang terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang secara pribadi katakan kepada Tuhan bahwa sampai seumur kehidupan kita ini, sampai masa kehidupan kita tetap mengiring Tuhan. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan. Ya Yesus. Kekuatan yang kita dapat saat ini adalah kekuatan daripada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian. Ya Yesus, kekuatan di hidup kita ini. Yes Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, kita berdiri di hadapan Tuhan. Maupun yang ada di rumah masing-masing, kita berdiri, kita menghadap altarnya yang kudus. Katakan kekuatan di dalam hidup kita ini, kekuatan datangnya daripada Tuhan. Oh Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Kami bersyukur punya Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami panjatkan ucapan syukur kami. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Allah. Sebab Engkau layak ditinggikan. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkecukupan karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh terlindungi. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Bahkan kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang di rumah kami masing-masing, Tuhan Kau akan jamah kami, Roh Kudus-Mu akan melindungi kami. Bahkan Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar roh kami terus menyala-menyala Tuhan di dalam Engkau. Kami terus Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan. Seperti pujian yang kami barusan naikkan Tuhan. Mengiring Tuhan seumur kehidupan kami, sepanjang hidup kami, sampai Tuhan panggil kami, kami mau katakan kami mau setia kepada Tuhan. Bukan hanya di mulut bibir kami, tetapi ini adalah komitmen janji kami kepada Tuhan. Mampukan kami, karena kami tahu kami tidak bisa menggenapi janji kami tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Yang di dalam rumah masing-masing juga shalom buat kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita senang masih kuat berdiri ya, yang di rumah maupun di sini. Kita mau naikkan satu pujian. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Mari kita bergoyang, udah lama gak bergoyang ya kan? Kalau di rumah kayaknya agak terbatas, tapi di sini kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau bergoyang kepada Tuhan. Kami yang telah ditebus, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan.
berjuang mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Percaya engkau sudah terima kuasa Tuhan. Percaya dengan iman dan pastikan kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berdiri, di situ mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di sini maupun di rumah kita masing-masing. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya kehidupan kita, kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ketika Tuhan mati di kayu salib, ketika Dia mengorbankan kehidupannya, tidak ada lagi yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini. Bukan aku dan aku lagi, tetapi Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ya Yesus. Haleluya. Hanya Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang ada di dalam kehidupan ini. Ya Yesus, naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Kaulah pengharapan kami. sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita naikkan pujian yang lebih sungguh lagi dari awal, katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang telah Engkau tetapkan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap kekuatan demi kekuatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sanggup menghadapi segala tantangan ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan berkata-kata kami kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi kepada sekalian jemaat yang terkasih. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat tim pemuji, terima kasih buat pemain musik, 2 dipinjamkan dari Batu Tulis ya. Terima kasih. Hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Satu pasal ya kita akan membacanya.
Demikianlah firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini diulangi 2 kali ya. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul perikop ini adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ya, saya cari kata bersyukur di sepanjang
perikop ini tidak ada ya, tetapi maknanya memang syarat ya. Dengan syukur bagaimana kita harus bersyukur, mengapa kita bersyukur ya, apa yang kita syukuri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita syukuri ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Apa yang harus kita syukuri? Ya, yang pertama adalah didikan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima nanti kita lihat ya, bagaimana Tuhan mendidik kita. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi seperti bapak mengajari anaknya, ya bisa keras, bisa lembut ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Apa yang kita perlukan, mungkin Tuhan bisa mengajar kita dengan keras karena itu perlu buat kita ya. Mungkin juga di lain saat Tuhan bisa lembut ya, karena Dia mengerti kita. Yang paling mengerti saudara dan saya adalah Tuhan, pencipta kita ya. Dia mengajari kita sebagai seorang bapak mengajari anaknya. Ada unsur kasih di situ ya, ada unsur disiplin di situ. Tidak untuk membuat kita merasa sepertinya disengsarakan, ya menderita, tidak, sekali-kali saudara. Ya Tuhan kita mengajari kita, mendidik kita, ya sebagai seorang bapa mengajari anaknya. Puji nama Tuhan. Mengapa Tuhan mendidik kita? Ya di dalam ayat 3 kita baca. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana. Ini bagian kerasnya. Yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Supaya kita memiliki kerendahan hati. Ya, kalau kita selalu diberikan berkat-berkat dan berkat terus, kita mungkin bisa menjadi orang yang merasa tidak perlu Tuhan lagi. Ya, di situ dikatakan bangsa Israel selama 40 tahun dia makan mana terus. Ya mau gak mau cuma itu makanannya. Dan mana ini ajaib saudara. Itu sebabnya dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita hidup. Firman Tuhan yang membuat hidup kita ini bisa berlangsung. Bukan makanan jasmani saudara. Ya dikatakan sekali-kali bukan roti. Ya tetapi mana itu. Ya firman Tuhan itu. Mengapa Tuhan mendidik kita? Supaya kita memiliki kerendahan hati. Ya. Mengapa Tuhan mendidik kita? Supaya kita tidak melupakan Tuhan. Ya di dalam ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya. Di situ dikatakan kapan umat Tuhan dikatakan melupakan Tuhan, atau dengan cara bagaimana umatnya melupakan Tuhan mereka. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-6 ya. Dengan tidak berpegang pada perintah-perintahnya. Ya, perintah untuk tetap berdoa. Saudara tahu itu ada di Alkitab. Ya, berdoalah senantiasa, berdoa, tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Itu ada di Alkitab, saudara. Ya, perintah untuk membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Itu ada di Alkitab, ya. Yosua 1 ayat 8, jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa yang kita renungkan siang dan malam? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan dikatakan lagi supaya engkau bertindak hati-hati. Seluruh banyak sekali bagian-bagian Alkitab yang mengatakan firman Tuhan tidak cukup untuk dibaca. Firman Tuhan tidak cukup untuk direnungkan. Firman Tuhan tidak cukup untuk diperkatakan. Ya, tapi firman Tuhan itu hanya akan efektif mengubah seluruh kehidupan kita kalau firman Tuhan itu dilakukan, saudara. Mulai pikirkan bagian mana dari firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam minggu ini, seminggu ke depan. Ya, biar kita mau menyenangkan
hati Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan mendidik kita? Seperti Bapa mengajari anaknya. Bagaimana Tuhan mendidik kita? Mengapa Tuhan mendidik kita? Supaya kita memiliki kerendahan hati. Yang kedua, supaya kita tidak melupakan Tuhan, ya. Dengan cara bagaimana umatnya melupakan Tuhan? Tadi saya katakan dengan tidak berpegang pada perintah-perintahnya, ya, di dalam berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini sepertinya yang akan kita lakukan sebentar untuk mengembalikan persepuluhan, ya. Saya menggarisbawahi kata mengembalikan, ya. Mengembalikan artinya sesuatu yang bukan milik kita. Betul apa? Betul, ya. Barang pinjaman itu dikembalikan, ya. Saudara, ada istilah lain lagi di Alkitab, membayar, ya. Itu yang harus kita bayar. Jadi salah sekali saudara kalau kita menahan perpuluhan dengan alasan apapun, ya, karena itu adalah milik Tuhan. Ya, jangan menahan sesuatu yang sifatnya milik Tuhan. Saudara, janji Tuhan tidak tanggung-tanggung. Ya, dia akan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Nanti kita akan lihat bangsa Israel begitu diberkati, ya, karena mereka menjalani semua hukum dengan setia. Di dalam ayat 14, di ayat 14 maksud saya. Di situ kita dididik oleh Tuhan supaya kita tidak sombong. Kita baca ya ayat 14 ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, ya. Sombong, semua orang punya bibit-bibit sombong, saudara. Ya. Kesombongan itu ada pada setiap kita, ya. Hanya saja berkat dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Perasaan sombong itu dikikis. Ya, kita harus sering-sering detox, ya, atau sering-sering datang kepada Tuhan untuk memeriksa keadaan hati kita. Saya ngomong begitu sombong gak ya Tuhan? Ya, sering. Tuhan, kita bisa diajak berdialog, saudara. Saya sering kali berdialog dengan Tuhan. Waktu saya mikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, pikiran itu jelek. Minta ampun. Tuhan, kok saya mikirnya kayak begitu ya? Tuhan, kok itu yang saya ucapkan? Tuhan, itu kok yang saya rencanakan? Ya, sering-sering ajak Tuhan berdialog sampai saudara menjadi peka dengan kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan berbicara, ya. Begitu cara Tuhan memberkati kita atau memimpin kita, mengajari kita. Yang kedua, apa yang harus kita syukuri? Yang tadi didikan Tuhan. Yang kedua, berkat-berkatnya. Kita baca yuk ayat 7 sampai dengan 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau. Ya, itu kekayaan alam yang sangat luar biasa. Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu, ya. Kenapa? Kita apa yang harus kita syukuri, ya? Yang kedua, berkat-berkatnya. Yaitu yang baru saja kita baca, ayat yang ke-12 dan 13. Saya teruskan. Dan supaya bila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ya.
Nah, ini menggambarkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Abraham adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Ayub adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ya, itu juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, kita harus bersyukur karena Tuhan mendidik kita. Yang kedua, kita harus bersyukur karena Tuhan memberkati kita. Ya, yang ketiga, kita lihat ayat 4 dan 5. Ya, kita harus bersyukur karena pemeliharaan Tuhan di atas kehidupan kita. Ayat 4 dan 5. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Siapa yang punya pakaian 40 tahun dan tetap bagus? 40 tahun udah gak muat kali ya. Ada yang kekurusan, saya tuh punya pakaian semuanya kedodoran ya karena kurus ya. Saudara yang dikasih Tuhan 40 tahun ya. Saudara di ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Jalan selama 40 tahun, gak ada bajai loh saudara. Ya, gak ada sepeda, gak ada apa-apa, jalan. Jalannya bukan di tempat yang enak, tetapi di padang gurun 40 tahun kakinya gak jadi bengkak. Bukankah ini menggambarkan mengenai pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang bagaimanapun, kalau Tuhan memelihara kita, kita akan oke saja. Amin saudara. Dalam keadaan yang sesulit apapun, kalau pemeliharaan Tuhan ada tetap di atas kehidupan kita, kita akan baik-baik saja. Ya, ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel dalam keadaan yang tidak enak, begitu tidak enak, makanannya mana setiap hari, tapi mereka sehat. Ya, saudara, mereka berjalan, kakinya tidak akan menjadi bengkak, tidak ada yang sakit, ya karena tidak ada dokter ya, mungkin tabib belum ada pada waktu itu. Bangsa Israel tetap survive, bangsa Israel tetap sehat ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena didikannya, karena berkat-berkatnya, dan karena pemeliharaannya. Dan yang keempat saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena peringatan-peringatannya ya. Saudara, ayat yang ke-11 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah-perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hati-hatilah saudara ya. Kecenderungan saat kita diberkati, saudara, yang mendahului ayat ini ayat 10. Ya, dikatakan dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Biasanya kita akan memuji Tuhan karena Tuhan memberkati kita. Ini ayat 10. Itu lumrah, itu normal ya. Pada waktu kita merasa begitu diberkati, semuanya oke-oke saja. Lalu dikatakan, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena semua berkat yang diberikan kepadamu. Tetapi saudara, ada ayat 11. Ya, hati-hatilah. Saudara, ada kecenderungan saat kita diberkati, kita lupa Tuhan. Ya, di dalam ayat 12-13 dikatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati. Ya, kita lupa Tuhan, kita jadi sombong. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ayat 17 mengatakan apa? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Lupa Tuhan. Ya, dia hanya bilang semua ini hanya adalah hasil kerja kerasku. Ya, saudara, anggap hanya kerja keras kita yang membuat kita menjadi makmur. Itu salah sekali. Ya, kita lihat koreksi Tuhan di dalam ayat yang ke-18.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingat itu, garis bawahi itu. Siapa yang memberi kita tubuh yang sehat, pikiran yang cemerlang, ya, untuk bisa kita dibayar dengan mahal oleh bos mungkin. Hanya Tuhan saja. Seringkali kita lupa, ya, kita pikir usaha kita. Itu sebabnya kita menahan, ya, apa yang menjadi milik Tuhan. Kita tidak lagi setia, ya, di dalam menyokong pekerjaan Tuhan dengan uang. Kita pikir itu semua, segala-galanya adalah milik Tuhan. Tetapi dengan tegas dikatakan di dalam ayat 18 tadi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian dan yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, Allah berjanji untuk memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Janjinya itu adalah janji yang akan terus menerus sampai kepada kita sekarang, ya, kepada keturunan, ya, termasuk orang-orang yang beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Hagai, ya, Hagai pasal 1 ayat 6 sampai 10. Bisa ditayangkan? Kitab Hagai agak lama di sini. Ada yang sudah dapat kitab Hagai? Silakan, ya. Pak Samuel mungkin mau baca kitab. Oh, sudah. Ada yang ini? Hagai pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya, ini bukan saja terjadi pada zaman Hagai, saudara. Ya, tetapi juga awasan firman Tuhan kepada setiap kita, ya, umatnya. Seringkali kemakmuran, kekayaan, ya, membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, itu sebabnya ada peringatan dari firman Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena peringatan-peringatannya. Apa jadinya kalau tidak ada peringatan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita akan bablas. Ya, kita akan terus hidup di dalam kesalahan kita. Ya, Raja Wali itu pasti hafal 2 Timotius 3:16. Ya, dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, ya, itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ini fungsi firman Tuhan, saudara. Ya, apakah fungsi firman Tuhan yang 4 ini sudah berlaku di dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau Tuhan menyatakan ajarannya kepada kita, mendidik kita, bagaimana respons kita? Ya, walaupun firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran, kalau respons kita salah terhadap firman, kita tidak akan bertumbuh.
kita tidak akan jadi murid Tuhan yang setia. Kita akan jadi orang Kristen yang semau-maunya. Kalau senang ya saya lakukan, kalau enggak ya enggak. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127. Nah, ini Pak Samuel minta tolong ya, Pak Samuel. Mazmur 127 ayat 2. Bacakan. Bisa lihat di depan juga boleh Pak Samuel ya. Ini udah ditayangkan ya. Mazmur 127 ayat 2. Siap-siap kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Saudara yang percaya kepada Mazmur 127 ayat 2 coba bilang amin. Sambil angkat tangan. Amin. Dikatakan sepertinya Tuhan lagi ngenyek kita nih ya. Susah-susah amat lo gitu ya. Bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, gak inget Tuhan, gak inget doa, gak ke gereja ya. Makan roti dengan yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu dia tidur. Ya, artinya bukan supaya kita malas, tidur aja deh, mulai besok gak usah kerja gitu. Enggak, bukan seperti itu saudara. Ya relax di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa sumber daripada semua yang kita dapati, nafkah kita itu semua daripada Tuhan. Ya, bukankah dalam ayat 18 tadi dikatakan ya, Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh ya segala kecukupan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Kekuatan itu dari Tuhan. Yang kelima saudara, mengapa kita mengucap syukur? Apa yang harus kita syukuri? Kebaikan-kebaikannya, ya, kebaikan Tuhan. Siapa yang sudah terima kebaikan Tuhan? Apakah sudah mengucap syukur? Bagaimana saudara mengungkapkan rasa syukur? Cukup dengan ungkapan bibir saja? Gak cukup ya, harus ada tindakannya. Mengucap syukur, ya saudara memperhatikan keadaan gereja Tuhan. Saudara mengucap syukur, ya ulang tahun mengucap syukur, dilepaskan dari malapetaka mengucap syukur. Ya ada satu tindakan yang kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya dikatakan di dalam 14 dan 15, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Tuhan menyelamatkan hidup kita. Ya, kalau nggak ada air, manusia bisa hidup? Enggak, saudara. Ya, pada waktu mereka tidak ada air, Tuhan membuat air keluar bagi kita dari gunung batu yang keras, ya. Lalu dia memimpin melalui mara bahaya. Di sini digambarkan dengan ular-ular yang ganas kalajengking. Bukankah kita juga ada di dalam dunia dengan penuh ancaman-ancaman bahaya seperti ini? Ya, tapi Tuhan bisa melepaskan kita, ya, dari segala perangkap orang-orang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi apa yang harus kita syukuri? Didikan Tuhan, berkat-berkatnya, pemeliharaannya, peringatan-peringatannya, dan kebaikan-kebaikannya. Ya. Lalu bagaimana kita menyatakan syukur kita, saudara? Nah, kita lihat di dalam ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ya, berpegang pada perintah-perintahnya, mentaati firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Itu kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Yang ayat yang kedua, Allah mencobai untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah ketaatan kita itu sungguh-sungguh datang dari dalam hati kita atau sekedar pencitraan. Nah, ini istilah yang marak ya, pencitraan. Ya, Tuhan tidak mau kita datang kepada Dia hanya sekedar pencitraan. Ya, kalau kita menunjukkan kesungguhan kita di dalam melayani, itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang paling dalam. Ya, bukan untuk dilihat orang.
Ya, supaya Tuhan disenangkan. Kita melayani dengan penuh kesungguhan. Bukan untuk dipuji oleh siapa-siapa. Bukan untuk dihargai oleh siapa-siapa. Tapi kita mau Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Karena itu keluar dari hati yang paling dalam. Matius 22 ayat 37. Tuhan bilang, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Dengan separuh hati, bukan dengan separuh hati. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mau yang segenap itu. Ya, bukan yang separuh-separuh, saudara. Marilah kita melayani Tuhan dengan hati. Ya, bukan ada apanya. Apa adanya, ini aku Tuhan. Mungkin terbatas di dalam kemampuan. Mungkin aku terbatas di dalam segala sumber-sumber keahlian yang lainnya. Tetapi aku mau melayani Engkau. Pakai aku. Bukankah Tuhan bilang pada waktu kamu dipanggil, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang berpendidikan. Tuhan panggil orang yang mau melayani Dia. Bukan orang yang serba bisa, bukan orang yang dengan gelar pendidikan yang tinggi, saudara. Apa adanya. Ingat saudara, setiap kita tidak ada yang nol talentanya. Setiap kita minimal punya 1 talenta. Apakah saudara akan gunakan itu untuk Tuhan? Atau saudara mau tanam itu? Ya, biarlah melalui firman Tuhan kita mau supaya waktu Tuhan mencobai kita. Tuhan dikatakan mencobai kita dalam ayat 2. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya, kita mau supaya Tuhan berkenan kepada apa yang kita lakukan. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas dengan apapun, saudara. Walaupun saudara melayani dengan segenap hati, ya, saudara juga belum bisa balas kebaikan Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ya, kita akan makan perjamuan kudus bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan jadi pelaku firman. Dan firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Kita akan nyanyikan satu lagu penutup. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu. Bukan saja pada waktu kami masih muda, tetapi seumur hidup kami. Selagi ada kesempatan, kami mau melayani Tuhan. Inilah cara kami mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Pakai 1 talenta, walaupun 1 talenta kami mau menggunakannya untuk Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan, di mana kami bisa melakukan segala sesuatunya. Kami akan ambil bagian kami. Tuhan, Engkau yang mengerjakan bagian-Mu.
Tolong kami sekalian Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, berikan kami hati yang lembut. Kami mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih daripada yang lalu. Bukan karena apa adanya, tapi Tuhan sudah menerima kami apa adanya, bukan karena ada apanya. Tuhan, semua berkat-berkat yang jasmani itu sementara sifatnya, tapi kami mau mensyukuri, kami menerima satu kehidupan yang kekal, satu kehidupan yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih buat korban salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami harus bersyukur, mengapa kami harus bersyukur, dan bagaimana kami mengungkapkan rasa syukur kami. Boleh kami terima dengan pengertian yang sudah dicerahkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita akan langsung dengan Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kita berdoa untuk perpuluhan. Tuhan, di tangan kami pada pagi hari ini ada amplop-amplop yang sengaja kami sisihkan Tuhan. Inilah milik Tuhan yang harus kami kembalikan. Kami mau taat, dengar hanya apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa yang dikatakan oleh para penafsir, tapi kami mau fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan. Saat ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu mengucap syukur karena Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau taat dan dengar-dengaran, dan berkati setiap kami. Engkau tahu bukan jumlahnya, karena Tuhan kami kaya, tetapi ketaatan kami di dalam mempraktekkan firman Tuhan, di dalam hal memberi perpuluhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Perpuluhan mereka akan semakin hari semakin bertambah, bukan semakin hari semakin berkurang, tapi semakin hari akan menjadi semakin bertambah, karena janji firman Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan daripada setiap anak-anak-Mu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mungkin untuk P1000 saudara bisa memasukkan juga dalam kotak perpuluhan ya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Saat yang indah di mana kita akan kembali mengenang kasih Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bersyukur
buat satu hidup yang sudah ditebus. Bersyukur saudara, kita sudah menjadi satu ciptaan baru di dalam Tuhan. Bersyukur karena ada rumah di surga menanti kita. Satu tempat di mana tidak ada kesusahan lagi. Satu kali akan ada, ya. Hari senang buat saya. Mungkin saudara tahu ya, Ibu Meyu kalau sama Pak Samuel saya suruh duet bisa nih hari ini. Satu hari akan ada ya. Ini Hendrik sama yang teman-teman ini pasti nggak tahu ya. Mereka ini orang orde baru, yaitu lagu baru buat mereka, lagu lama buat kita. Satu hari akan ada, hari senang buat saya ya. Ini kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang sedang kita tunggu saudara. Ya. Saudara, mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Itu demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya akan menggarisbawahi kata sampai ia datang. Ya, artinya ini yang harus kita nantikan. Tuhan waktu dia naik, malaikat bilang, kenapa orang-orang Galilea engkau menatap dia naik ke langit? Adapun Yesus ini akan datang kembali seperti engkau melihat dia naik ke surga itu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, jadi kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Memang ini sudah didengung-dengungkan ya sejak beberapa tahun, sejak dari gereja mula-mula, tapi kita percaya Tuhan pasti akan datang ya, menjemput saudara dan saya. Tetap setia saudara ya, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan ada satu bukit jauh dari sini. Ada Satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. datang pada salib. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Apakah sekalian jemaat sudah ada anggur dan roti di tangan masing-masing? Yang belum mengambil bisa mengambilnya di meja asyir di bawah. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Roh Kudus ingatkan kita kalau ada sesuatu dalam hati kita yang perlu kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada yang mungkin orang-orang yang menyakiti hati kita dan kita masih terus menyimpan
kesalahan mereka. Tuhan minta sebelum kita menerima berkat dari perjamuan kudus, Tuhan minta lepaskanlah pengampunan. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, ya. Dan semua yang kita terima dengan tidak enak. Mari kita coba untuk belajar melepaskan pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Biar kita datang ke hadirat Tuhan dengan satu hati yang bersih. Tidak ada kemarahan. Tidak ada beban. Kita akan benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui tubuh dan darahnya yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Tuhan Yesus, dalam tangan kami ada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dipersatukan sebagai satu tubuh, tubuh Kristus yang bersama-sama akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami terima tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan seperti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Di tangan kami ada cawan berisi air anggur. Ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami. Janji firman Tuhan bagi kami yang sakit, kami akan menerima kesembuhan. Oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kami percaya akan firman Tuhan. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami saat ini memegang cawan berisi air anggur ini dan kami terima dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari jemaat, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Naikkan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur-Mu. Perjamuan kudus telah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Perjamuan kudus memberkati kita. Perjamuan kudus menyembuhkan kita. Baik secara tubuh, jasmani maupun secara emosi. Kita yang terluka secara emosi. Kita yang sedang mengalami kegalauan pikiran. Kita akan dipulihkan melalui perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih semua berkat-berkat Tuhan yang baik kami terima dengan penuh iman. Penyakit kami sudah disembuhkan. Amen. Segala masalah kami sudah diselesaikan. Yes, haleluya. Pada salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada tim pemuji. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin kita dalam perjamuan kudus, bahkan persembahan dan juga perpuluhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amen.
Amin. Saya yakin percaya di dalam rumahnya masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri daripada ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengenai doa Senin, ya, tetap ada yang diadakan melalui Zoom. Jadi kita tidak ini doa Senin tetap kita laksanakan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi melalui aplikasi Zoom. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki Android itu bisa di install gitu ya. Kalau nggak tahu hubungin saya siap untuk datang ke rumahnya untuk menginstalnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung melalui Zoom ini. Memang ada beberapa orang mengatakan tidak nyaman karena nggak bertatap muka, tetapi apa boleh buat ya. Tetapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung di gereja, jadi kita nggak mau juga kalah dengan zaman ini ya. Kita nggak mau kalah dengan suasana saat ini. Kita tetap bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama setiap hari Senin jam 7 malam melalui Zoom. Linknya akan dibagikan atau di-sharekan melalui WA grup gereja ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum tergabung di dalam grup, sudah punya Android, ayo bergabung di dalam grup gereja kita supaya tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dari gereja kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mengembalikan perpuluhan dan persembahan, yang mungkin karena ini adalah awal bulan dan kita akan melakukan ibadah onsite setiap awal bulan, minggu pertama dan minggu kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin ada minggu kelima kita ada di rumah kita masing-masing. Mari datang ke rumah Tuhan, memberikan persembahan atau persepuluhannya. Kotak ini akan disediakan di bawah ya, akan diturunkan dan di situ Bapak Ibu bisa mengembalikan kalau tidak sempat untuk transfer. Jadi boleh datang ke gereja. Gereja dibuka selama dari jam 8 sampai jam 11 dari hari Senin sampai hari Minggu kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi buka terus ya, tapi jamnya tidak 24 jam 8 sampai jam 11 karena hanya ada Opa Arif di sini ya. Jadi Bapak Ibu yang sekali lagi tidak sempat untuk mentransfer, boleh datang ke gereja untuk mengembalikan persembahan dan persepuluhan dan disediakan kotak di bawah beserta dengan amplop-amplopnya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak juga sempat, sebaliknya tidak sempat datang ke gereja mau mentransfernya, silakan melalui rekening gereja kita BCA ya 58901347701. Kalau seandainya pulang dari sini lupa, boleh ditanyakan kepada rekan-rekan yang ada di gereja kita. Dan ini atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali ya. Saya lihat tadi persembahan sudah dikembalikan juga melalui bersamaan dengan perpuluhan, betul ya Bapak Ibu ya. Nah jadi tidak ada yang kelupaan pada pagi hari ini dan terus jaga kesehatannya, berhikmat kita menghadapi masa-masa sekarang ya. Kita tidak takut dengan coronanya, kita hanya takut kepada Tuhan kita, amin. Tapi perlu berhikmat untuk menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, takut itu bukan buat yang lain-lain, tapi takut akan Tuhan adalah awal permulaan pengetahuan. Kalau kita takut kepada Tuhan, Tuhan akan berikan pengetahuan-pengetahuan apa yang harus kita lakukan menjalani hari-hari kita. Mari kita bangkit berdiri, yang ada di tempat ini maupun yang di dalam rumah masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari menjadi pelaku firman Tuhan, mengucap syukur bukan hanya di mulut bibir saja, tetapi melalui tindakan-tindakan kita. Dan juga kita mau datang kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri daripada ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan
buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau akan menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini di dalam rumah Tuhan. Bahkan yang di rumah kami masing-masing, lawatan dan jamahan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, umat pilihan Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Buat kota kami Jakarta, kami menyerahkan dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu banyak ketakutan-ketakutan, banyak keluhan-keluhan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tetapi kami berdoa pada pagi hari ini, terlebih khusus buat umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau jamah. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan umat Tuhan, Tuhan yang membuat berbeda semuanya ya Tuhan. Dan kami berdoa, berikan Tuhan hikmat-Mu kepada kepemimpinan daripada presiden kami, kepemimpinan daripada orang-orang yang Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin bagi bangsa kami, bagi kota kami. Kami rindu mereka memiliki dan menjalani setiap tugas dan yang tanggung jawab mereka itu dengan takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya situasi yang saat ini masih belum terselesaikan, pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan Raja Wali. Jangan membuat hal ini Tuhan membuat kami takut akan Engkau. Jangan hal ini membuat kami jauh daripada Engkau. Tetapi kondisi saat ini kami berdoa dan kami rindu, biar kami semakin dekat di dalam Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin kami berseru-seru kepada Tuhan. Bukan karena kami datang kepada Tuhan karena kami memerlukan jawaban doa kami, tetapi karena kami tahu Tuhan Yesuslah jawaban kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau memelihara kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Raja Wali ini. Baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu juga lansia Tuhan. Tuhan Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Keluar masuk daripada jemaat Tuhan dari rumah mereka, kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka berjalan, Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga si jahat, si iblis, bahkan niat jahat manusia, sakit penyakit tidak akan menimpa kehidupan kami. Itu janji firman-Mu Tuhan, ketika kami bersandar kepada Tuhan. Hal apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tetapi kami percaya tak sekali-kali pun Tuhan meninggalkan kami. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Biarlah janji firman-Mu ya dan amin itu terus menghidupi kehidupan kami, terus berbicara dalam kehidupan kami. Dan kami terus Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur. Berkat yang Tuhan berikan sampai saat ini kami terus mengucap syukur. Bahkan berkat kesehatan kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala Sidang kami Pendeta Milka Ramli. Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu kepadanya. Bahkan Kau berikan juga kesehatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Kau pakai secara luar biasa lagi dimanapun melayani. Bahkan bagi jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan Kau pakai Ibu Gembala kami menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati kami yang sudah hadir di tempat ini, Engkau jamah, yang sudah melayani, Engkau urapi. Bahkan juga Tuhan akan berkati kami. Bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing juga Tuhan Engkau pelihara kami. Seminggu ke depan ini kehidupan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kami percayakan hidup kami kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhanlah yang punya kehidupan ini. Pelihara kehidupan kami 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Usaha, pekerjaan, pendidikan daripada anak-anak. Bahkan juga Tuhan apa yang kami lakukan yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berkatilah berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Dan Engkau akan memberkati kami perjalanan kami pulang. Yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Tuhan tutup bungkus kami
kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Jauhkan dari malapetaka mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan sukacita. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, terutama bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini bahkan di rumah, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian jemaat yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.